Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya bahwa saudara akan diberkati dengan kebenaran firman dan juga hadirat Tuhan yang akan mengubah setiap kita. Mari kita akan siapkan diri kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah. Setiap hari kami ada di Menara Doa, karena inilah satu kerinduan hati kami. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan, bisa berdoa, memuji, menyembah. Kami bisa makan daripada kebenaran firman-Mu untuk menjadi kekuatan kami menjalani hidup. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mengambil alih dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Roh Kudus. Melawat setiap kami, mengubah setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari dari awal sekali lagi bersama-sama teman-teman. Bagaikan bencana, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. mari angkat tanganmu sembah Dia. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya
lagi dari awal, katakan tak terbatas. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Semaria Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Semaria Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya mukjizat itu nyata buat kami. Kami percaya mukjizat itu nyata buat kami. Karena kami memiliki Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu ada. Saat kami minta, Engkau beri ya Tuhan. Ketika kami cari, kami dapatkan ya Tuhan. Terima kasih. Ola bala 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 bala. Ola bala 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 bala. Kami punya Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Di menara doa ini, biarlah ya Tuhan beri kami hati yang bisa percaya. Kami anak-Mu, kami anak-Mu ya Bapa. Saat kami minta, Engkau beri Tuhan. Saat kami cari, kami dapatkan. Saat kami ya Tuhan ketuk,
Engkau buka pintu buat tiap kami. Tuhan Yesus, Tuhan lihat keadaan setiap anak-anak-Mu saat ini. Tuhan lihat jeritan hati anak-anak-Mu. Tuhan juga lihat ketekunan mereka yang mau ya Tuhan duduk, ya Tuhan diam di bawah kaki-Mu, berdoa, memuji, menyembah-Mu. Tuhan, mari saudara datang pada Tuhan, siapkan hatinya. Mari kita mau naikkan nyanyian lagu ini. Oh ya Bapa, kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang selalu ada. Oh ya Bapa, Dia tahu kebutuhan kita. Mari saudara naikkan lagu ini, nyanyian pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintuku dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari dari awal katakan kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sekali lagi, oh, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom saudara. Kalau kita suka berdoa, pasti kita tidak suka menyerah. Kalau kita suka menyerah, pasti tandanya kita tidak suka berdoa. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang bukan cuma positif dan optimis, tapi orang itu adalah memiliki apa? Pengharapan. Kecilin dikit. Kecilin dikit. Saudaraku yang Kristus, saya ingin saudaraku, mungkin hari ini saudara berada di dalam satu situasi yang sangat sulit. Seperti seorang janda yang ditinggal mati suaminya, tapi ditinggalnya juga adalah hutang. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa apa-apa. Saudara, bahkan dia akan kehilangan lagi 2 orang anaknya. Saudara Kristus, saya ingin ajak saudaraku, mungkin situasi seperti itu. Tapi saya melihat bahwa si janda ini tidak menyerah. Karena dia berkata bahwa suamiku ini orang yang takut Tuhan. Jadi pasti saudaraku, ya, pengaruh daripada iman suaminya, itu dampak iman suaminya tuh ada pada istrinya ini. Dia datang. Intinya hari ini saya ingin ajak saudara jangan menyerah. Entah itu di dalam pernikahan sudah menghadapi situasi yang sudah, jangan menyerah. Atau sudah menghadapi masalah dalam keluarga, entah keuangan kah, entah kesehatan, entah hubungan apapun itu. Saya yang minta jangan menyerah. Karena kita punya Bapa yang selalu ada. Tadi kita nyanyi saudaraku, Dia beri apa yang kita minta. Kalau kita cari, kita pasti dapat. Kalau kita ketok pintu, pintu itu dibuka. Saya dorong saudara yang ikut menara doa, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau memang kita tahu inilah panggilan Tuhan, inilah rencana Tuhan. Inilah yang baik, yang harus saya pegang. Ya kan? Saudara, perjuangan itu, doa, minta tuntunan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara sekarang. Tutup mata saudaraku. Bapakku berdoa, Tuhan berikan anak-anakmu Tuhan hati yang bisa percaya. Hati yang bisa percaya bahwa kami punya Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu ada. Saat kami minta, Engkau mau berikan. Waktu kami mau cari, kami bisa dapatkan. Bahkan ketika pintu kami ketuk, Engkau buka pintu itu.
Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu dalam situasi pernikahan mereka. Beri kekuatan untuk terus bertahan, menantikan janji-Mu, waktu Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, pulihkan setiap pernikahan, rumah tangga, keluarga, keuangan anak-anak-Mu. Pulihkan ya Tuhan karir, ya Tuhan pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu. Bahkan terlebih ya Tuhan anak-Mu yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka tidak akan pernah menyerah untuk kembali datang kepada Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu ini Bapa. Aku mengasihi mereka. Aku mengasihi umat-Mu, jemaat-Mu ini ya Tuhan. Mari saudara doa secara pribadi. Mungkin kau tidak ada jalan keluar lagi nampaknya. Mari jangan marah, jangan trauma, jangan menyerah. Doa lagi, harap lagi saudaraku. Mujizat masih ada. Hari ini juga aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang sakit. Mereka yang menderita sakit kanker, tumor, miom, apapun itu ya Tuhan. Ya Tuhan, jenis penyakit apapun yang diderita anak-anak-Mu. Ya Tuhan, aku berdoa Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jadi sembuh. Anak-anak-Mu yang sakit stroke ya Tuhan. Yang lumpuh berjalan. Yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, biarlah ya Tuhan Kau berikan iman ya Tuhan untuk disembuhkan. Tidak ada satupun di antara kami yang menyerah, karena kami percaya mujizat masih ada. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, masa depan anak-anak kami Yesus. Biarlah Kau memberkati mereka, studi mereka, pekerjaan, karir, bisnis mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Masa depan mereka Tuhan memberkati. Pagari ya Tuhan dengan yang baik Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa untuk ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Lindungi, pelihara dan berkati Tuhan. Biarlah Indonesia mengalami revival ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari katakan ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan Tuhan selalu menolongku.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini Tuhan. Pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Roh Kudus, urapi kami. Bukakan pewahyuan yang baru buat kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya berikan judul khotbah saya adalah tutuplah pintu. Ya, tutuplah pintu. Nah, ini masih terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 saudaraku yang Kristus. Saya ingin Ibu Bapak kita akan baca bersama-sama ayat ini saudaraku. Sekali lagi 1, 2, 3. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Ya, lalu kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, kisah minyak, ya kan, janda seorang nabi ini mengandung kebenaran prinsip firman Tuhan saudaraku, yang bisa kita gunakan ya untuk menjadi kunci hidup dalam mujizat dan berkat Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan saudaraku 2 prinsip penting dalam mujizat dan berkat Tuhan. Kita perhatikan saudara ayat yang ketiga. Di sini dikatakan ya kan saudara, kata daripada Nabi Elisa yaitu pergilah, mintalah apa saudara, bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Perhatikan, yang pertama ini perintahnya apa saudaraku? Prinsip pertama, mintalah apa? Bejana-bejana kosong. Kita tahu ini kisah, ini adalah kisah apa saudara? Tentang utang. Ya, masalah hutang ini jadi momok ketakutan yang menghantui hidup si janda ini saudaraku. Mengapa? Karena masalah hutang inilah yang membuat si janda ini saudara mengalami ketakutan dan trauma yang begitu hebat. Ya kan? Bahwa dia sudah kehilangan suaminya, saudara, dan sekarang dia sedang menghadapi saudara satu ancaman bahwa dia akan kehilangan lagi 2 orang anak yang dia kasihi. Apabila dia tidak bisa melunasi hutangnya. Memang kalau kita tuh punya hutang tuh stres saudaraku. Itu stres tuh. Itu semua. Saudara. Nah, saudara lihat sini. Si janda ini, saudaraku, dia tidak punya apa-apa. Tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi saudara, kabar baiknya adalah dia punya sedikit minyak dalam buli-buli.
Ya, memang akhirnya Tuhan pakai itu sedikit minyak itu saudaraku Yesus, ya kan? Untuk apa? Melunasi hutangnya dan sisanya untuk membayar. Tetapi untuk sampai kepada, ya kan, mukjizat pelipat gandaan itu saudara. Untuk sampai ke sana, saudara lihat di sini. Ada hal penting yang harus dilakukan oleh si janda. Nah, Nabi Elisa dia mengerti bahwa Tuhan itu saudaraku hanya akan dapat bekerja melakukan mujizatnya jika si janda ini memiliki iman yang hidup di hatinya. Tuhan menolong bukan karena si janda ini susah. Tuhan tidak pernah bisa menolong kita hanya karena alasan kita lagi susah. Tuhan hanya bisa menolong kita kalau dia bisa melihat ada iman di hati kita. Karena Tuhan hanya bisa bekerja. Tuhan hanya bisa berkenan ketika ada iman. Bukan karena dia lihat penderitaan kita atau air mata kita. Saudara Kristus. Ya kan, makanya ada banyak pertanyaan. Kenapa kok banyak orang susah? Kristen kok gak ditolong? Ya bukan gak bisa gak tolong. Tuhan gak akan pernah melanggar daripada hukum dan prinsipnya. Dia hanya bisa menolong dan bekerja ketika ada iman. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Ya kan? Kita tahu bahwa si janda ini, saudara Yesus, di dalam dirinya ada apa? Rasa takut, rasa trauma yang hebat. Kesedihan yang begitu dalam. Yang kedua karena kehilangan suaminya. Sekarang saudara, dia begitu takut kehilangan 2 orang anaknya. Dia tidak bisa bayar utang. Saudara Yesus, banyak orang yang sedang menghadapi masalah keuangan. Itu seperti kayaknya memang menghadapi Goliat gitu saudaraku. Rasanya malu, rasa bersalah, takut, trauma saudara. Ya kan? Dan lain-lainnya itu kumpul semua. Sudah doa, kenapa kok Tuhan gak tolong? Iya, kalau yang namanya rasa takut, trauma, luka, malu, ini gak diselesaikan. Saudaraku, karena iman gak bisa nyampur dengan ketakutan. Iman gak bisa nyampur dengan luka di hati kita. Itulah sebabnya Nabi Elisa, dia mau pulihkan dulu luka ini. Trauma ini, ketakutan ini saudaraku. Sebelum, ya kan, sebelum daripada si janda ini akan menerima mujizatnya. Oleh sebab itu saudaraku Kristus, dia beri perintahnya apa saudara? Coba perhatikan perintahnya. Pergilah, apa saudara? Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara lihat sini. Kenapa kok Elisa bilang pergi minta? Bukan minjem. Kalau saya minta sama saudara, saya minta dong jam tangannya. Itu bukan minjem loh. Saudara copot jam tangan, saya kasih. Saya gak ada kewajiban untuk kembalikin. Saya minta dong duit. Kalau saya minta duit sama saudara, saya gak ada kewajiban untuk. Saudaraku, ini dia tuh kasih. Perintahnya bukan menambah utang baru untuk lunasin utang lamanya. Bukan, solusinya bukan itu. Tetapi Nabi Elisa berkata apa? Pergilah, mintalah bejana-bejana kosong daripada tetanggamu, tetapi jangan terlalu sedikit. Saya tulis begini. Kita sama-sama mikir deh. Mengapa Elisa memberi nasihat meminta bejana kosong dan bukan meminjam bejana kosong? Saudaraku, karena gini, masalah hutang yang saya pelajarin ya. Kesaksian-saksian orang yang bebas hutang, hutangnya udah banyak banget, kerjaan gak ada, apapun gak ada sumber untuk melunasin, gak ada lagi barang ya kan yang dia bisa ini kan, dia bilang gitu. Tapi kok bisa lunas? Ini gimana? Ada beberapa, ya kan? Saya dapetin gini saudaraku. Coba kita baca Ibrani 7 ayat 7.
Kita belajar sini. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Arti ayat ini apa saudaraku? Jadi saat saudara minta, ini bahas tentang perintah Elisa ya. Elisa, mintalah bejana-bejana dari para tetanggamu. Jangan minjem, minta. Waduh, minjem aja sering ditolak, apalagi minta. Sering nih. Kenapa orang maunya minjem? Padahal dia udah tahu gak bisa bayar. Tapi tetap minjem. Kita ini sering minjem sama orang. Tapi kita tahu kita gak bisa bayar. Kita ngomong manis lah sana sini, nanti nanti seminggu lagi aku nih dapat tagihan. Padahal gak ada tagihan apa-apa. Aku dapat ini, ada ini. Sebentar aku pakai uang kamu. Kenapa dia harus ngomong kayak gitu? Kenapa gak ngomong? Udah tahu kan gak ada apa-apa. Aku minta. Kalau kita minta, kita tuh ada di bawah. Kan gini, tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Waktu kita minta, ya, waktu kita minta, posisi kita ada di mana? Lebih rendah dari orang yang memberi. Saudara sangkri, katakan amin. Itulah kenapa Tuhan suruh kita minta sama Tuhan. Kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Itu Tuhan lagi sedang ajar, rendahkan diri. Bukan bilang Tuhan aku utang dulu deh, nanti aku bayar. Tenang, kalau Tuhan berkati aku akan kasih, aku akan bantu. Itu kan seperti ngutang kan sama Tuhan kan. Gak usah kayak kalau saya nggak gitu sama Tuhan. Tuhan tuh udah kasih banyak nyawanya buat kita. Kalau saya ada apa-apa, kena apa-apa, saya cuma minta Tuhan tolong aku. Aku nggak pernah utang, nggak mau ngutang. Tuhan berikanlah aku, nanti aku gini deh. Itu sering transaksional kan. Kita enggak. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. That's all. Soal Tuhan nanti kasih upah, Tuhan balas, itu urusan Tuhan, gak usah dipikirin lagi. Kalau saya beri, nabur, beri di gereja 1.000, nanti aku akan dapat 100.000. Bukan itu. Itu kan transaksional. Kasih pinjaman nanti dapat bunga kan. 10.000%, 100 kali lipat. Bukan itu. Nah ini yang perlu kita luruskan. Paradigma ini. Saudara bisa ngerti gini. Katakan amin. Kenapa kok Nabi Elisa suruh minta bejana-bejana? Nah itu dia saudaraku. Ini bicara tentang apa saudara? Saat saudara meminta, seolah saudara mengakui bahwa saudara tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Betul? Sebaliknya kalau kita meminjam, aku pinjam deh uangnya, kita berpikir bahwa kita sanggup untuk membayar kembali. Jadi di sini saudara Nabi Elisa ya kan sedang mengajar sesuatu yang sangat penting kepada janda seorang nabi. Yaitu tentang apa saudara? Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Untuk bisa kita selesai daripada masalah keuangan ini, utang ini saudara. Kata kuncinya adalah harus belajar rendah hati. Yang ngerti katakan amin saudara. Mintalah bejana-bejana dari luar. Dari para tetanggamu. Bejana apa? Kosong. Kenapa harus bejana kosong? Supaya bisa ada yang diisi. Kita dapat mengalami yang namanya pemulihan dari rasa takut dan trauma. Apabila kita berani menghadapinya. Dengan cara apa saudara? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Atau menjadi apa? Bejana kosong. Kunci bebas hutang adalah apa saudara? Jadi bejana kosong. Siapkan kerendahan hati, singkirkan kesombongan. Yang artinya apa? Gunakan apa yang masih ada di tangan saudara untuk dipakai melunasi hutang. Katakan amin. Saudara punya hutang. Kalau masih bisa naik mobil, jual mobil, lunasin hutang.
Saudara punya utang, kalau masih bisa naik motor, jual motor. Jangan pakai alasan, aduh ini kan mobil untuk ini nih. Selesaikan utang dulu, itu udah tindakan rendah hati. Kalau aku sekarang biasa naik motor, biasa naik mobil, sekarang naik mobil, gak naik mobil. Apa kata orang? Saudara punya utang, masih bisa pakai, punya jam, punya handphone, jual. Oh masih bisa punya rumah, jual rumah itu. Wah itu tindakan radikal, itu yang arti kata. Saudara, untuk bisa bebas hutang, Tuhan mau lihat tindakan iman kita dulu. Apa yang ada dipakai untuk lunasin hutang. Makanya Nabi Elisa awal-awal dikatakan, apa yang ada padamu? Oh saya punya sedikit minyak dalam buli. Itu bisa dipakai untuk lunasin hutang. Mungkin kita berkata bahwa, wah pak gak cukup pak. Aset saya sama hutang saya. Jual dulu asetnya semua. Nanti ya kan ketika kamu jual, tiba-tiba Tuhan akan buka jalan. Katakan amin. Wah saya udah gak ada aset apa-apa pak. Ya kerja. Kerja apa sekarang? Lah banyak. Jadi supir ojek, gojek, ojek online lah. Antar paket, kasarnya. Semua sekarang pekerjaan tuh banyak. Tapi gengsi dong pak, saya kan bekas bos manajer ini. Itulah kerendahan hati. Saya bisa mengerti. Karena orang bisa punya utang, jangan-jangan untuk membiayai gengsinya. Gaya hidupnya, bukan kebutuhan hidupnya. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Nah ini yang kita mau bahas, saudara Kristus. Kalau kita bisa menjadi sebuah bejana kosong, maka Roh Kudus akan mengisi dengan apa? Kasih dari surga. Yang berkuasa untuk apa? Melenyapkan ketakutan kita. Dan memulihkan segala trauma hidup kita. Bebasin dulu. Apa yang menjadi sumber takut? Takutnya utang. Karena orang ini ngancam terus. Ya sudah. Apa yang ada dikerjakan. Apa yang barang yang ada, lepaskan itu. Kemampuan yang ada, kerjakan itu untuk bisa dapat hasil. Untuk melunasi hutang. Saudara bisa. Jadi apa yang ada tangan kita itu bisa dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Tapi disinilah pentingnya. Saudara, untuk Tuhan selalu bilang, apa yang kita takutkan? Biasa kadang, dia kan takut dengan minjem lagi. Ini sekarang gak usah. Elisa gak suruh minjem kok. Minta malah. Waduh, minjem aja aku udah takut sekarang. Apalagi minta. Gitu. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Merendahkan diri, kosongkan diri. Ya, ada 3 ciri orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cirinya apa saudara? Pertama apa? Trust. Kita mengosongkan diri jadi bejana kosong, itu kita trust. Kita mempercayai Tuhan. Yang kedua apa? Kita bergantung harap, depend nama Tuhan. Yang ketiga apa? Obey. Taati. Karena gini saudara ya. Sebelum seseorang bisa mengosongkan dirinya. Ya. Apa sih Pak arti kosong? 3, biar gampang bahasa Inggrisnya nih. Trust, depend, obey. Kalau kita nggak punya, nggak bisa ini 3 ini. Apapun yang diperintah oleh Tuhan, saudara, itu akan sulit. Karena ini dasar. Jadi saudara lihat di sini, saudara, itu yang pertama, ya kan? Nah, kalau misalnya sudah pulih di sini, saudara, sudah berani menghadapi ketakutannya, muncul di sini iman. Kalau iman kan jadinya percaya. Percaya apa? Saya tadi katakan, kita punya Bapa, itu Bapa yang baik. Istilahnya begini saudara, musim kehidupan itu bisa datang silih berganti. Tetapi kasih Tuhan, kata nyanyian apa? Tetap abadi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya.
ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin saudara. Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan mengasihi kita sepanjang musim kehidupan kita. Katakan amin. Musim kehidupan kita itu bisa berubah, tetapi Allah tetap mengasihi kita dan menyertai kita. Amin saudaraku. Ya, kita jangan berpikir gini, waktu kita mengalami atau berada di musim kehidupan yang penuh pergumulan, penuh air mata, lalu kita berpikir, Tuhan ini udah gak mengasihi aku lagi, gak peduli lagi. Tuhan udah ninggalkan aku. Mungkin kita berpikir, jangan pikir seperti itu saudara. Kasih Tuhan itu tetap, katakan amin. Saat kita diberkati, sukses, sehat, segala macam, kita bilang, emangnya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saya mau kasih tahu Tuhan itu baik di sepanjang musim hidup kita. Kita bisa lihat kisah Yusuf, di mana Allah tidak pernah berubah. Katakan amin. Allah tetap mengasihi Yusuf, menyertai Yusuf, sekalipun musim kehidupan Yusuf berubah-ubah. Kita udah tahu, ya kan? Yusuf jadi budak, Tuhan tetap mengasihi dia. Saudaraku, Tuhan sertai buat dia berhasil jadi budak. Saat dia jadi narapidana, dia dipercaya sama kepala penjara. Saudara, saat dia menjadi Perdana Menteri, saudara, Tuhan juga menyertai dia. Allah tetap mengasihi dan menyertai saudara. Katakan amin. Seperti si janda ini saudaraku. Nabi Elisa sebenarnya mau tunjukin, kau trauma dengan utang, sekarang ya kan kau minta sama orang, bukan utang. Dan kau lihat sekarang, sebanyak yang kamu minta, sebanyak itu sebenarnya kamu dapat. Makanya dia bilang, jangan sedikit mintanya. Karena dia percaya sama Elisa. Dia sudah serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan lewat Elisa. Dan memang dia mau minta nasihat dari Elisa. Jadi apapun yang diperintah Elisa, dia percaya itu dari Tuhan. Dia lakukan. Dia takut dengan utang. Minta utangan tuh takut. Tapi sekarang ini bukan utang, minta. Ketika dia keluar, ketok pintu tetangganya, saudara, aku minta bejanamu. Tiba-tiba saudara, tanpa dia sangka, tetangganya kasih seluruh bejana yang dia punya di rumahnya. Dia ketok lagi pintu rumah yang kedua. Semuanya buka pintu dan memberi. Dia mulai kaget. Siapa yang bisa mengubah hati manusia? Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini kadang-kadang kita tuh berasumsi. Seringkali kita tuh seneng asumsi. Gak mungkin lah. Utang aja. Aku ini sekarang ada masalah. Apalagi ini aku minta. Kadang-kadang kita ketakutan ini kita pelihara terus. Saudara, kadang Tuhan hadapi ketakutan kamu. Bahkan menghadapinya tuh jauh dengan tindakan yang melampaui daripada masalah yang sedang kita hadapi. Disitulah muncul iman. Oh iya, ada apa nah? Ada bejana kosong. Itu bicara tentang kerendahan hati. Kita bisa taat sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, bisa bergantung sama Tuhan. Kita bisa taati Tuhan hanya kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara bisa ngurus sini, katakan amin. Ya kan? Setelah dia dapat langkah perintah yang berikutnya apa saudara? Tutup pintu. Coba ayat yang keempat. Kemudian apa? Masuklah dan tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu apa? Tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Jadi ini yang kedua saudaraku. Ya kan? Pertama pergi minta. Hadapi ketakutan kamu. Apa yang kamu takut sekarang? Hadapi itu. Ketika kamu hadapi ketakutan, maka Tuhan akan mengubah ketakutan menjadi apa? Iman.
Ketika ada iman, maka mujizat itu terjadi. Selama kamu gak pernah hadapi apa yang kamu takutkan, yang menjadi trauma dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah punya iman. Dan kamu akan lihat kok gagal terus ya. Karena hidupmu di-drive oleh apa? Ketakutan dan trauma. Bukan di-drive oleh apa? Iman. Yang kedua adalah tutup pintu katanya. Tutup pintu. Elisa memerintahkan si janda dan anaknya menutup pintu rumahnya supaya mereka tidak mendengarkan perkataan para tetangga. Pemilik bejana yang dapat mengalihkan fokus perhatian mereka, ya kan, untuk melakukan perintah atau nasihat daripada Nabi Elia. Karena Elisa, saudara Kristus. Saya melihatnya kenapa kok tutup pintu ya? Gini ya saudara. Saya tuh baca saudara satu artikel bahwa katanya menurut survei ya di Amerika sih, itu rata-rata orang tuh yang punya handphone, dia tuh pakai handphonenya tuh bisa sampai 5-6 jam sehari. Bahkan bisa 6, dia lihat terus gitu. Jadi selalu dia tuh kayaknya selalu ada di badan dia, itu selalu terkoneksi terus sama orang itu. Apapun, entah lewat sosial media, entah lewat WhatsApp atau SMS atau apapun, email, selalu terkontak terus ya. Selalu dia lihat. Terkontak terus. Dia mau lihat terus, ya kan? Timeline, stalking. Jadi dari kata-kata seperti itu saudaraku, saya mulai nangkap. Ya kan? Hari-hari ini tuh nampaknya orang tuh lebih banyak dapat asupan informasi yang berasal dari apa? Dunia, dari berita-berita. Ya kan? Sebenarnya sosial media apapun kayak YouTube lah, apa segala macam, itu sebenarnya tuh tinggal pilihan kita. Kita mau buka YouTube untuk bikin kita tambah pinter, tambah rohani, atau kita ini tambah jelek, tambah hancur, tambah jahat. Mau tambah baik, mau tambah pinter, mau tambah bodoh. Itu pilihan, saudaraku, ya kan? Ya kan? Seharusnya kalau YouTube kita pakai kan kita dengerin yang membuat intelektual kita tambah pinter, kita bisa tahu, ya kan? Sehubungan dengan pekerjaan kita atau panggilan kita atau pelayanan kita, supaya dia dapatkan itu. Kita cari itu, saudaraku. Sekarang juga Tuhan tuh pesan buat kita supaya kita bisa tutup pintu. Kata tutup pintu ini sering dipakai di dalam Alkitab, saudaraku Kristus. Ya. Jadi ketika Elisa perintahkan kepada si janda ini, kamu akan dapatkan mujizat kalau kamu tutup pintu. Dan lakukan apa yang aku nasihati. Tuang itu minyak. Maka kamu akan dapatkan mujizat. Dan kita sudah tahu ceritanya. Dia lakukan itu dan dia dapatkan mengalami pelipat gandaan minyak. Ya saudara, dan minyak itu dipakai untuk apa? Bayar hutangnya, sisanya dia pakai untuk investasi dia. Saudara, di bagian lain saudaraku, saudara tahu Elisa, ini kisah Elisa. Ketika Elisa, saudaraku, di dalam 2 Raja 4 ayat 32 sampai 33. Ketika Elisa masuk ke dalam rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Kita tahu ayat selanjutnya bahwa anak laki-laki perempuan Sunem ini yang sudah mati, saudaraku, itu dihidupkan, hidup kembali. Nabi Elisa menutup pintu kamarnya ketika dia berdoa kepada Tuhan untuk menghidupkan kembali anak dari perempuan Sunem yang mati. Saudara, tutup pintu. Ya. Lalu ada kata tutup pintu lagi yang kita lihat dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memerintahkan bangsa Israel masuk ke dalam kamar, menutup pintu barang sesaat. Untuk apa saudara? Menerima berkat perlindungan. Kita baca saudaraku. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu dan apa? Tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai apa? Amarah itu berlalu.
Saudara, ya pada waktu masa-masa COVID pandemi, ayat ini cukup populer, saudaraku. Nah, pada waktu Yesus mengajar tentang berdoa, Yesus pun sama, saudaraku. Yesus mengatakan apa, saudara? Matius 6:6. Tetapi jika engkau berdoa, apa saudara? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada dalam tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus memerintahkan kita masuk ke dalam kamar, menutup pintu supaya kita bisa apa? Fokus, konsentrasi, berdoa kepada Bapa, dan Bapa akan berikan upah buat tiap kita. Saudaraku, apa artinya tutup pintu di sini? Saya tuh ambil bahasa sehari-harinya gini, bahasa populernya. Arti tutup pintu di sini yang menghasilkan pelunasan utang, yang menghasilkan kebangkitan dari kematian. Tutup pintu yang menghasilkan diluputkan dari amarah, dari kecelakaan. Saudaraku, dari malapetaka. Tutup pintu untuk bisa bersekutu dengan Bapa di sorga. Itu artinya apa? Saudaraku, saya nangkepnya gini. Memutuskan hubungan dari suara-suara bising dunia. Supaya kita bisa tersambung dengan suara dari sorga. Ini yang kurang dari kita. Ini yang harus menara doa. Kalau saudara bisa bikin tutup pintu. Arti tutup pintu adalah saudara bisa konsentrasi di menara doa. Barang 70 menit. Saudaraku, ada banyak berkat yang saudara akan terima. Katakan amin. Saat pagi hari kita tutup pintu, kita mungkin tutup. Pintu masih terbuka mungkin di kamar. Mungkin. Tapi yang saya maksudnya adalah supaya kita tidak menerima gangguan-gangguan apapun dan bisa duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Ketika saudara bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan, maka saudara bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Tutup pintu bicara tentang saudara tidak mau pusing dengan komentar orang-orang lain yang bisa mengalihkan fokus saudara berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Kalau saudara punya iman Kristen, saudara ingin bertumbuh dan saudara punya cita-cita, saudara punya tujuan, saudara punya visi. Aku ingin memperoleh mahkota sorgawi. Apapun aku akan beri untuk Tuhan. Untuk bisa melihat banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa ditolong. Hidup mereka diubahkan. Saya mau lakukan itu. Saudaraku, saudara tutup pintu dengan omongan, fanatik kamu. Kamu gak usah gereja-gereja terus. Jangan ngomongnya firman terus. Tetap lakukan. Itu namanya tutup pintu. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Nah, ini hal yang rohani. Cuma secara jasmani pun apa? Halah, kamu nih sok inilah, sok ini, sok itu. Gak usah pusing. Tutup pintu artinya apa, saudara? Itu seperti tutup telinga. Lakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Lakukan apa yang sudah saudara taruh di hati saudara. Saudara punya tujuan atau visi rohani, mahkota sorgawi. Tujuan atau visi kesehatan. Saudara mau hidup sehat, hidup segar, tubuhnya kuat, tubuhnya sehat. Ayo. Mau punya hubungan yang kuat, yang sehat, yang baik. Punya keuangan yang sehat, yang kuat, yang baik. Itu tujuan. Jalankan itu. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, tutup pintu. Belajar, saudara mulai fokus. Tutup pintu bicara fokus. Kepada apa yang memang Tuhan taruh. Saudara bisa mengerti ini katakan amin. Ibu ini bisa berhasil. Saudara, dia terus tuang. Bayangin saudara, satu botol kecil dituang ke tempayan-tempayan tuh bejana-bejana yang begitu banyak. Kalau tetangganya lihat, ya kan, bejana aku tuh mau dipakai untuk apa? Ya kan, dia nggak usah cerita juga, minjem aku minta kok, makanya bukan minjem, kalau minjem pakai untuk apa? Kapan kamu ini kan banyak debatnya, makanya bilang aku minta kan belum tentu dikasih.
Tapi karena ini pesan Tuhan untuk dia lakukan. Tiba-tiba Tuhan ubah hati mereka. Sudah selesai. Kan udah menjadi milik aku nih sekarang. Tutup pintu kok bisa. Kalau dibuka pintu, mana mungkin. Itu semua komentar. Akhirnya meragukan. Saya berdoa. Saudara diberkati dengan pesan ini. Pergi dan minta bejana. Jana kosong. Rendah hati. Tutup pintu. Saudaraku. Hati saudara melekat sama Tuhan, itu tutup pintu. Apa kata Tuhan? Itu yang kita mau dengarkan, kita mau lakukan. Yang mari katakan, apa kata dunia yang bertentangan dengan Tuhan? Kita mau abaikan. Yang mengerti percaya katakan amin. Yuk kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau berbicara secara khusus, secara pribadi. Engkau banyak memberikan nasihat buat kami. Beri kami Tuhan. Jadikan kami sebagai bejana yang kosong. Kami mau ya Tuhan percaya. Mau bergantung kepada Tuhan dan mau mentaati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Tolong kami. Untuk bisa mempercayai Engkau. Apapun yang Engkau perintahkan. Walaupun itu nampaknya sulit dan mustahil. Kami percaya Engkau bisa. Engkau bisa Tuhan. Kondisikan seperti ya Tuhan janda seorang nabi ini. Saudara, ketika dia minta bejana-bejana kosong, semua pintu rumah terbuka ketika dia ketuk dan memberi apa yang mereka punya, sehingga si janda ini bisa menuang dari apa yang dia miliki. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa akan terjadi terobosan keuangan buat anak-anak-Mu yang mau mendengarkan pesan firman ini, yang mau mengerti pesan firman ini, dan yang mau melakukan firman ini Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, di tahun 2022 ini ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan yang terikat dengan hutang, mereka mengalami bebas hutang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku patahkan kutuk kemiskinan. Dalam nama Yesus. Oleh karena itu beri kami kerendahan hati ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan ya Tuhan. Untuk pelayanan gereja ini. Mereka menabur benih ini Tuhan. Engkau lipat gandakan dengan buah-buah kebenaran. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus, saudara. Siapkan roti dan anggurnya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dibenterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati tangan kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.